Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Hari ini membahas mengenai materi antena ya. Adapun berikut sejarah yang ada pada bidang antena. Jadi kalau teman-teman waktu itu mempelajari Elmaktel terkait dengan beberapa sejarah atau perkembangan di mana begitu juga untuk antena. Kalau pada antena propagasi, memang pada awalnya ya penemuan gelombang elektromagnetik itu merupakan dasar dari sistem antena propagasi atau konsep antena propagasi. Nah, kemudian pada tahun 1890, nah ini Heinrich Rudolph ini pertama kali dia mengembangkan suatu perangkat di mana itu digunakan untuk mendemonstrasikan sistem gelombang elektromagnetik tanpa kabel. Jadi pada pertama kali teknologi pengiriman gelombang elektromagnetik pada bidang wireless dengan menggunakan antena itu pada tahun 1886. Nah, pada 1886 ini juga itu awal mula antena ditemukan, yaitu antena dipol. Nah, dalam hal ini antena dipol yang kita gunakan adalah jenisnya yang digunakan oleh Dutch ini adalah dipol seperempat lambda. Nah, ada beberapa antena dipol. Jadi antena dipol itu merupakan bisa dikatakan antena basic ya, antena awal mula terciptanya antena adalah antena dipol dengan jenis contoh antena dipol ini batangan ya seperti ini. Kemudian ini ada sumber jatuhan. Ini anggaplah sama ya. Sorry. Nah, ini lengan kiri dan ini adalah lengan kanannya, dimana panjangnya ini adalah lambda per 2. Nah, dimana masing-masing lengan ini adalah lambda per 4. Nah, dari lambda per 2 dan per 4 ini maka perlu teman-teman ketahui dalam ingin menghitung antena dipol tadi dengan panjangnya dipengaruhi oleh lambda ya. Ingat dipengaruhi oleh lambda, maka lambda tersebut bisa kita cari atau kita tentukan dengan menggunakan persamaan lambda, atau persamaannya adalah C per F, dimana kalau untuk antena dipol tadi panjangnya kan lambda per 2 ya. Nah, itu lambdanya kita cari dengan menggunakan frekuensi, jadi C per F. Nah, jika itu di material kawat maka dia menggunakan C per F. Nah, jika dia menggunakan material misalkan microstrip, maka kita menggunakan perhitungan C per F kali akar epsilon R nya. Jadi F nilai permitivitas yang kita gunakan. Nah, ini contohnya ya, contoh-contoh antena dipol yang ada di pasaran kayak gini. Nah, konsep propagasinya kira-kira seperti ini. Oke, lanjut ke sini ya. Nah, kemudian ini kita cerita sejarah lagi. Jadi kemudian pada bulan Mei 1895 itu pertama kali ya si Alexander Popov ini menggunakan yang namanya komunikasi gelombang elektromagnetik yang dirambatkan di udara. Jadi dia mengirimkan pesan telegram yang pertama kali berhasil ditransmisikan dan diterjemahkan melalui eksperimen. Nah, tapi karena Alexander ini dia
melakukan penelitian ini untuk keperluan militer, maka dia tidak dipublikasi. Padahal untuk pengiriman komunikasinya itu lumayan jauh ya, dari kapal perang Rusia menuju labnya dia ini sejauh 30 mil, atau kalau dikali 1,8 ya kurang lebih sekitar 50 kilometer ya, jadi cukup jauh. Nah sayangnya karena dia digunakan untuk keperluan militer dan dia bersifat rahasia, maka dia tidak dipublikasi, sehingga membuat dia tidak terkenal dan dia tidak disebut dengan Bapak Radio, walaupun pertama kali yang menemukan komunikasi jarak jauh untuk media transmisi udara itu adalah beliau ini ya. Nah sehingga si Marconi inilah yang disebut dengan Bapak Radio ini di tahun 1901. Nah dia ini di 1895 sudah melakukan penelitian tadi. Nah karena dia ini melakukan publikasi, sehingga dia dikenal terhadap eksperimennya. Jadi dia dipublikasi ya, atau diterbitkan ke dalam jurnal, maka dia disebut dengan Bapak Telekomunikasi. Nah ini sistem model komunikasi secara umum. Jadi kalau kita lihat model komunikasi secara umum adalah seperti ini ya teman-teman. Ada bagian transmit, ada bagian receive, dimana untuk bagian transmit ini bisa dibangkitkan dengan jadi ada sumber informasi yang dibangkitkan, kemudian dirubah ya melalui transducer input, proses biasa digital atau analog. Kemudian ketika dia sinyalnya sudah analog, maka dikuatkan menggunakan power amplifier ini dari frekuensi baseband menjadi frekuensi carrier. Ada up down up converter di sini, kemudian dipancarkan ini pada media transmisi udara. Ketika dia dipancarkan, kemudian pada bagian penerima pun ini kemudian diterima di bagian penerima dengan penerimaan LNA, biasanya low noise amplifier. Kemudian ini di down converter masuk ke frekuensi baseband, dan ini dilakukan analog to digital untuk agar informasinya bisa diproses di bagian penerima. Nah, proses komunikasi ini dalam hal ini menggunakan media komunikasi yang disebut dengan udara. Nah, pada media udara ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya terhadap kualitas komunikasi tersebut. Yang pertama adalah redaman. Jadi redaman ini dihasilkan oleh biasanya propagasi ya, proses propagasi yang jauh itu menghasilkan redaman. Jadi misalkan ada sinyal analog ditransmitkan, misalkan sinyalnya seperti ini ya. Nah, satu periode lambda ya misalkan. Nah, ini dia kan misalkan sinyalnya kan seperti ini ya. Ini untuk positifnya dan ini adalah untuk sinyal negatifnya. Di sini adalah sinyal 0. Nah, ini 0 ya. Ini 0, ini misalkan 5 volt. Dan ini misalkan ini plus 5 volt, ini minus 5 volt. Nah, pada hakikatnya sinyal yang dikirimkan kan seperti ini nih. Nah, ketika dikirimkan, maka sinyal yang dikirimkan seperti ini. Nah, ketika dikirimkan pada hakikatnya seperti ini. Nah, ketika terjadi yang namanya loss propagasi, maka akan terjadi redaman. Nah, ini yang disebut dengan fenomena redaman. Yang awalnya tadi 5 volt itu bisa saja menjadi 2 volt dan plus 2 volt dan minus 2 volt. Nah, ini yang disebut dengan redaman tadi. Nah, itu gambarannya. Oke, balik ke materi. Nah, kemudian selain ada redaman, ada juga yang disebut dengan
distorsi ya. Distorsi ini adalah kerusakan sinyal. Jadi kalau kita googling ya, redaman itu pada hakikatnya tadi yang seperti saya jelaskan. Nah, jadi redaman itu pada hakikatnya adalah seperti ini, redaman atau rugi-rugi. Nah, ini kalau saya topik. Jadi redaman. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi karakteristik kanal radio adalah redaman. Jadi redaman itu kualitas sinyalnya menurun. Nah, jadi kira-kira menurun. Oke, lanjut. Sorry. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Redaman. Coba kita lihat. Ada nggak analogi redaman? Oh, kayaknya nggak ada. Oke, kita balik ke materi. Nah, ini nih. Nah, ini contoh gambar redaman. Jadi nilai amplitude-nya kan dikirimkan misalkan tuh 10 watt tadi kan, misalkan tegangan 5 volt. Nah, ketika pada saat merambat pada jarak tertentu itu kan semakin jauh maka akan semakin besar arus propagasinya sehingga sinyalnya menjadi teredam seperti ini sepanjang waktu ya. Ketika dia merambat jarak itu kan dipengaruhi oleh time ya atau waktu ya. Nah, jadi gelombang itu terjadi pergeseran terhadap waktu dari satu titik ke titik lainnya. Nah, kemudian distorsi. Nah, distorsi ini adalah kerusakan sinyal. Jadi kalau yang tadi kita kirimkan sinyalnya adalah terjadi redaman, contohnya kalau sekarang adalah distorsi. Distorsi itu adalah kerusakan sinyal ya, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Ini gambaran yang disebut dengan distorsi. Nah, ini misalkan sinyal utamanya seperti ini. Ini yang analog tapi ya ketika ada distorsi ya sinyalnya rusak seperti itu. Nah, jadi ada penyimpangan atau kerusakan. Kalau redaman tadi kan adanya atenuasi ya, atau adanya redaman. Nah, jadi mengapa disebut dengan penerimaan sinyal dalam suatu sistem komunikasi dapat rusak oleh adanya kontaminasi sinyal dari transmisi. Sinyal ini akan mengakibatkan rusaknya sinyal yang diterima tidak sesuai dengan yang dikirimkan, atau dengan kata lain perubahan yang tak diinginkan dalam bentuk gelombang terjadi di antara dua buah titik di sistem transmisi. Jadi solusinya biasanya di bagian penerima itu ada bagian recovery sinyalnya, terutama dengan sinyal yang tidak terjadi rusak berat. Kalau redaman ini kan di sisi penerima berarti dipasangkan penguat ya, bisa berupa LNA atau LNB. Kalau LNA kan low noise amplifier, jadi noise-nya dihilangkan, sinyal utamanya dikuatkan. Nah, kemudian draw ini atau yang kita sebut dengan noise ya. Jadi kalau noise itu draw atau noise yang biasa disebut dengan noise adalah suatu sinyal gangguan yang bersifat akustik. Itu gangguan, maksudnya akustik di sini adalah sinyal mengganggu sinyalnya ya, gelombang elektromagnetiknya, bisa juga elektrik maupun elektronis yang hadir dalam suatu sistem rangkaian listrik atau elektronika dalam bentuk gangguan yang bukan merupakan sinyal yang diinginkan. Jadi itu yang disebut dengan noise. Sumber noise itu macam-macam, ada sumber yang intristik yang muncul dari fluktuasi acak dalam suatu sistem. Jadi sistem kita komponennya itu misalkan terlalu panas, itu biasanya menyebabkan noise juga. Kemudian sumber draw yang buatan manusia seperti gangguan-gangguan elektronika lainnya, misalkan kabel berdekatan satu sama lain, itu bisa mengakibatkan noise juga. Kemudian noise yang atau draw yang dikarenakan gangguan alami atau seperti petir maupun pengaruh alam lainnya seperti dari efek sinar matahari dan lainnya. Nah, ini beberapa
Contoh noise bisa dicek oleh teman-teman ya di internet. Jadi banyak nih, banyak sekali noise itu. Nah, kemudian interferensi ini adalah gangguan dengan frekuensi yang sama biasanya. Nah, ketika terjadi interferensi, maka sinyal kita, ketika sinyalnya lemah yang mengganggu itu besar, maka dapat dipastikan sinyal kita akan kalah. Nah, ini contohnya ya, interferensi. Jadi sinyal utama dengan sinyal yang digabungkan, nah ini bisa saling menghilangkan, bisa saling menguatkan. Ketika dia berbeda polarisasi, dia akan saling menguatkan. Ketika dia sama polarisasi saling menguatkan, berbeda polarisasi dia bisa mengakibatkan saling menghilangkan. Nah, itu tergantung karakteristik sinyalnya ya, kira-kira seperti apa. Nah, ini dari sistem komunikasi tadi yang di atas yang sudah saya buatkan. Ini beberapa penjelasannya, bisa dibaca sendiri oleh teman-teman. Nah, kemudian sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang tanpa medium. Ya, contohnya adalah udara tadi. Udara itu merupakan ruang tanpa medium. Kemudian itu gelombang elektromagnetik yang memanfaatkan penggunaan antena ya tadi. Kemudian merupakan gelombang transversal, kemudian tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. Kemudian yang keempat, dapat mengalami pemantulan, refleksi, pembiasan, refleksi ya tadi, perpaduan, interferensi, pelenturan, difraksi, dan pengutupan atau yang disebut dengan polarisasi. Kemudian perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan sehingga medan listrik dan medan magnet sefasa dan berbanding lurus. Nah, kemudian ini sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Selanjutnya adalah gelombang transversal. Tadi adalah gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Nah, ini yang disebut dengan gelombang transversal. Arah rambatnya dan arah getarnya tegak lurus. Jadi dia, kalau gelombang longitudinal itu kan yaitu gelombang yang memiliki arah rambat sejajar dengan arah getarnya. Ini kalau dia frekuensi semakin tinggi, maka dia akan memiliki kerapatan yang semakin rapat. Kalau frekuensi semakin rendah, maka akan memiliki kerapatan semakin lebar. Kalau longitudinal transversal itu, maka dia akan bersifat konstan. Nah, refleksi atau yang disebut dengan pantulan, refleksi terjadi ketika pemancar gelombang elektromagnetik mengenai objek yang memiliki dimensi yang sangat besar ketika dibandingkan dengan lamanya gelombang dari pemancar gelombang. Refleksi terjadi pada permukaan bumi, bangunan, tembok, dan penghalang lainnya. Ini contohnya, ini ada gelombang elektromagnetik datang mengenai tembok atau bidang datar, itu maka akan terjadi proses pemantulan. Nah, ini refleksi, pembiasan. Refleksi atau pembiasan adalah pembelokan gelombang radio yang melewati medium yang memiliki kepadatan berbeda ya biasanya. Kemudian seperti gelombang RF yang melewati medium yang lebih padat, gelombang akan cenderung melewati arah lain seperti yang diilustrasikan seperti gambar. Seperti yang di air ya, ketika kita dulu percobaan mencelupkan pensil di air kan terjadi refleksi ya gambarannya. Ini difraksi atau pembelokan. Jadi difraksi terjadi ketika garis edar radio antara pengirim dan penerima dihambat oleh permukaan yang tajam atau dengan kata lain yang kasar. Jadi dia mengikuti pola seperti ini. Ini misalkan contohnya antena waveguide seperti ini nih. Nah, ini kan dia berbentuk seperti ini. Nah, ini gelombang elektromagnetik itu mengikuti pola dari bentuk antena waveguide-nya. Nah, contohnya misalkan kayak gini. Nah, macam-macam ya jenis antena waveguide kira-kira seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah scattering atau penyebaran terjadi ketika medium di mana gelombang merambat mengandung objek yang kecil dibandingkan dengan panjang sinyal gelombang, dan juga
dan jumlah objek per unit volume yang sangat besar. Nah ini hamburan ya, scattering itu hamburan sinyal. Tuh, kayak gini nih. Nah dia ketika menemui bidang tertentu maka dia akan dihamburkan, ada videonya nih. Scattering occurs Jadi when an kan RF signal strikes an permukaan yang uneven tidak surface, rata ya. causing the signal to be broken up into smaller, multiple reflections of the original signal, which have less signal strength. This can happen in almost undetectable ways if the RF signal passes through a medium that contains small particles causing the scattering. Things such as rocky terrain, leafy trees, a parking lot full of cars, or even a chain link fence can cause scattering. Jadi seperti itu, hamburan ini terjadi ketika permukaannya tidak rata. Jadi contohnya ini aplikasi ini digunakan oleh pesawat stealth biasanya. Jadi misalkan memancarkan gelombang elektromagnetik ketika mengenai objek ini adalah 100 watt misalkan. Ketika dia menemui bidang yang membuat hamburan maka akan terpecah masing-masing jadi lebih kecilnya lagi. Ini absorpsi atau penyerapan. Penyerapan ini biasanya adalah penyerapan terjadi ketika RF merambat ke objek yang terserap dalam material objek dengan cara tidak menembus, memantul atau mengitari objeknya. Nah ini biasanya kita gunakan untuk ruangan chamber. Nah ini absorpsi. Nah ini ada nggak ya? Nah ini contoh-contohnya nih. Ini ruang Android chamber. Testing labs of its sort in the Ini UK. biasanya untuk mengukur antena. Large enough to accommodate a symphony orchestra. More usually, we're using it to... So what is an anechoic chamber? Well, let me give you an Ya, analogy. jadi menyerap If I have gelombang absolute floor elektromagnetik. audio equivalent of that completely dark, it's completely echo-free. Jadi dia benar-benar Pas banget nih buat ide menu sahur dan juga buka puasa yang cepat, no ribet. tanpa ada pengaruh yang di sekitarnya. Good evening. The Ini dia bisa bikin ya Android chamber sendiri. reflection is surface. Take care of most of the Jadi prime dia membuat magic panels are manufactured. chamber yang bisa What we're going to do is we're going to put some acoustic foam on the edges as well. This fits together very nicely. Once that's done, then what we'll do is put a little spray of this. And if you can use different types of material. I decided to use a linear corrugation here. You could use smooth foam if you wanted to. The differences between Nah, jadi itu yang penyerapan. Nah ini definisi antena ya secara harfiah seperti ini teman-teman. Kalau menurut IEEE standar saat di chapter di halaman 145 yang di tahun 1983 adalah antena atau areal, disebut dengan areal adalah sebuah alat untuk meradiasikan atau menerima gelombang radio. Atau secara hakikatnya antena adalah struktur transisi. Jadi dia transisi antara ruang bebas di sini di sekitarnya dan juga saluran transmisi atau perangkat terbimbing. Kan ini terbimbing nih, sinyal di sini terbimbing masuk ke antena, bisa dia dikeluarkan maupun dia menerima. Ini penjelasan secara detailnya. Nah ini ilustrasi komunikasi antena ya dengan antena. Nah ini sifat-sifat antena yang ideal antara lain: satu, menerima secara efisien sinyal yang diinginkan tanpa memindah band. Kemudian
teman-teman bisa baca ya juga secara normal mempunyai sifat omnidireksional baik untuk gelombang panjang maupun gelombang pendek. Antena direksional dibutuhkan untuk gelombang VHF, UHF maupun gelombang mikro. Jadi tidak semua juga ya. Jadi omnidireksional itu tergantung kebutuhan juga antara uni omnidireksional. Kalau untuk WiFi biasanya ya omnidireksional. Kalau untuk antena TV kemudian radio link itu direksional. Kemudian mempunyai perubahan resistansi dan reaktansi yang kecil terhadap perubahan frekuensi sinyal, efek pemudaran atau disebut dengan fading seminimal mungkin baik untuk gelombang panjang maupun gelombang pendek. Kemudian 5 adalah efek interferensi dari instansi listrik di rumah harus kecil mungkin. Ini harus kita cek dalam pemasangan kabel instalasi untuk antena itu jangan digabungkan dengan suatu gelombang elektromagnetik yang dapat menghasilkan pengaruh gelombang di situ. Harus tahan karat dan atau kerusakan terhadap cuaca dan juga mudah pemasangannya. Kemudian antena harus murah dan baik dipandang. Ini fungsi antena. Fungsi antena jadi kira-kira sebagai ini. Pastinya antena berfungsi sebagai transducer yang mengubah energi listrik yang merambat dalam kabel menjadi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke udara atau sebaliknya. Nah, ini beberapa istilah lain. Silahkan teman-teman bisa baca.